Jadi aku sini. Iya. Nomor satu. It's okay. Halo Halo. guys. Nah, balik lagi nih sama kita. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas tentang visa Kanada. Ini sih bukan tentang cara apply visanya, tapi lebih ke perjalanan kita, Mendapatkan visa. perjalanan kita untuk mendapatkan visa. Nah, oke, buat sebelumnya, buat yang belum pernah nonton kita, ada video sebelumnya tentang yang pertama, kenapa kita pindah ke Kanada, dan yang kedua tuh cari sekolah di Kanada tuh bagaimana gitu. Ini semua videonya itu tentang perjalanan kita sih ya, jadi kita cuman sharing-sharing aja, dan setiap case per orang tuh pasti berbeda-beda gitu loh. Nah, Jadi, jangan jadikan patokan ya. ya, jangan jadikan video kita ini sebagai patokan. Cuman buat kita sharing aja pengalaman kita bagaimana gitu. Oke guys, kalau gitu kita mulai aja videonya tentang perjalanan kita membuat visa Kanada gitu. Jadi ini kita jadi salah satu pejuang visa juga gitu. Masih banyak pejuang-pejuang yang lain juga yang sedang mencari visa gitu buat ke Kanada, ke Aussie ya, ke macem-macem lah gitu. Nah, di video ini pertama-tama kita mulai waktu kita apply visa. Nah, visa Kanada ini tuh sebenarnya gampang-gampang susah guys, karena belum tentu setiap perjalanan orang tuh bakal sama gitu kayak kita gitu. Nah, kalau kita nih waktu itu kita udah mulai apply visa itu di bulan Juli 2021. Nah, karena kita udah istilahnya kelengkapan dokumennya sudah ada, jadi kita langsung buru-buru submit gitu. Dan berhubung waktu itu lagi PPKM, jadi itu kayak agak tersendat-sendat gitulah. Nah, jadi sebenarnya proses visa itu biasanya dari start sampai akhir itu sekitar 6 minggu ya dia. 6 minggu ya. 6 minggu. Ya, nggak jadi patokan sih. Iya, Tapi nggak jadi patokan. rata-rata kurang lebih segitu gitu. Cuman di kasus kita ya ada beberapa halangan. Iya, ada halangan dan rintangan. Tantangannya lagi lah gitu. kayak perjalanan ke barat mencari kitab suci. Ya Jadi pokoknya semua ya. dokumen kita itu yang diperlukan untuk apply visa itu udah kita persiapkan jauh-jauh hari. Jadi sambil kita apply sekolah, nunggu hasil sekolah, kita juga udah siapin ya buat visa gitu. Nah, jadi bagi kalian yang mau cari tahu kira-kira dokumen apa aja yang diperlukan, itu kalian bisa search di mana? Ada di websitenya di Kanada. Di Kanada ya, CRCC ya bukan sih? cic.gc.ca ya kalau nggak Ya, salah. nanti dilampirin di bawah. Pokoknya kalian nggak usah takut, nanti kalian bisa search di sana kira-kira dokumen apa aja yang perlu. Ya, dan di situ udah benar-benar lengkap deh semua, nggak cuman visa. Banyak ya? Banyak, lengkap banget. Jadi butuh informasi Dokumentasi apapun nanti mengenai Kanada pun, aturan-aturan entering Kanada yang baru atau apa, pokoknya lengkap deh di sana ada gitu. Oke. Yang penting jangan malas baca. Iya, penting banget tuh kalian harus kayak sering-sering cek di websitenya mereka guys. Pokoknya stay tune terus aja di websitenya mereka gitu. Nah, karena kita udah submit nih di bulan Juli ya. Itu tanggal berapa sih waktu Tanggal itu? 5. Tanggal 5 Juli. Nah, kita submit terus beberapa hari kemudian dapet tuh kita panggilan buat sidik jari ya. Pertama tuh biometrik namanya. Nah, biometrik ini tuh kita harus ke Jakarta, guys. Nah, karena cuman ada di situ biometriknya di Jakarta sama di Bali kalau nggak salah biometrik deh. Ada 2 tempat deh. Setahu aku sih cuma di Jakarta ya. Ya gitu ya. Ya pokoknya gitulah. Oke, terus udah gitu kita tuh dapat tapi berhubung lagi PPKM gitu ya. Nggak berhubung PPKM juga ya, tapi kayaknya emang kalian tuh harus mesti dijadwalin gitu loh guys. Kalian harus bikin jadwal buat biometrik gitu, karena nanti dikasih surat buat kayak surat invitation buat biometrik
dari VFS ya. Ya. VFS. Nah, Jadi kita dikasih waktu 1 bulan. buat sinik jari. Iya, waktu itu dikasih waktu sampai tanggal 5 Agustus. Nah, tapi berhubung PPKM, jadi VFS-nya tutup. Ya, udah jadinya keundur karena juga mereka nggak info di website mereka bakal buka tanggal berapa. Jadi ya kita hanya menunggu dengan ketidakpastian itu gitu kapan mereka buka. Nah, ternyata pas tanggal 20 berapa ya kayaknya. Ya pokoknya hari Ya, Kamisnya akhir deh pokoknya ada informasi kalau mereka bakal buka di Nah, tanggal 29 ya, itu. kayaknya kita waktu itu nunggu 2 mingguan ya kalau nggak salah ya. Dari Pokoknya awal tanggal Juli kan. 5 Ya. kita baru biometrik itu tanggal 29. Jadi begitu agent kita informasiin kalau VFS udah buka, kita langsung bilang ke agent kita, ya udah Ci, daftarin aja yang paling cepat dapatnya kapan. Ya udah, terus kita bisa dapat di hari Kamis itu ya. juga ya. Pokoknya Kamis Hari atau pertama Jumat gitu. mereka itu tanggal 29 Buka, iya. itu jam 9 kita daftarin, ya udah terus akhirnya kita ke sana. Prosesnya juga cepat. Kita Cepet sih, datang, ya tapi harus masuknya sesuai jam kita. ya. Jadi nggak karena kita udah datang terus kita dibolehin masuk. Jadi kan di sana ada tertera ya jamnya jam berapa. Karena tiap waktu itu kita dapat jadwal yang berbeda ya. Iya, beda 40 menit ya. Beda 40 apa 20 menit gitu. 40 kayak. Kayaknya 20 deh. Beda 20 menit. Nah, jadi Tapi berhubung mungkin karena kita kita keluarga, kita bilang, "Pak, ini saya keluarga," gitu. Nah, jadi dia mempersilahkan kita masuk langsung bareng gitu. Kalau enggak emang kalian harus sesuai jamnya itu. Gitu, guys. Nah, Ada ruang tunggunya kok di depan gitu. iya, di depan ada ruang tunggunya. Terus ada satpamnya, emang dijaga ketat banget, guys. Kita aja masuk aja tuh ketemu security berapa kali gitu, 2 kali gitu ya. Sampai ada, ya pokoknya ya gitu dah. Terus nggak cuman buat ke Kanada doang, guys. Itu bisa ke UK juga, sama Aussie dan New Zealand kalau nggak salah. Jadi di satu tempat itu gitu, yang butuh biometrik. Nah, habis itu ya udah kita isi consent form ya, Iya, di dalam. Terus kita kasih tunjuk invitation dari VSS-nya buat biometrik. Nah, nanti kita isi consent form. Habis itu nanti tinggal tunggu giliran aja sih waktu itu. Nanti dipanggil masuk ke ruangan dan ya udah foto, sidik jari, lambaikan tangan. iya. Perlu lambaikan tangan gini. Buka tangan ya nggak sih? Iya, dan sensitif juga sih, maksudnya si ibunya waktu itu kan jempol aku yang habis kejepit Oh iya, kan. iya. Jadi luka, kan sampai luka aja tuh dia tahu sampai nanya. kering gitu kan, sampai dia nanya, ini jadi ibu kering ya? Oh iya, soalnya habis kejepit pintu mobil gitu. Oh iya, oke gitu. Luka gitu aja. Jadi ya oke sih. Habis itu kayak habis itu dikasih kayak stroke gitu, guys. Stroke. Itu sebelum kita masuk. Iya, sebelum kita masuk itu, itu kita dikasih stroke. Nah, stroke-nya itu bentuknya tuh kayak stroke belanjaan. Kalau kalian pernah ke minimarket atau ke supermarket gitu kan, kayak dikasih stroke. Nah, kayak gitu persis. Jadi ya udah gitu. Kita kasih, nanti kita kasih ke dalam. Nah, stroke-nya ini ternyata penting nggak penting. Iya. Ya, gitu lah. Lebih baik Lebih apapun baik yang disimpan didapatkan dulu. selama proses itu ya lebih baik disimpan. Jangan sampai kayak punya bapak ini keselip nggak tahu di mana. Iya. karena nanti akan ada nyambung sama cerita kita di belakang ya. Iya, Kenapa kita butuh stroke ini gitu. Nah, udah gitu setelah beres, Pak, cepet ya itu prosesnya juga ya. Paling nggak ya setengah jam beres kok. Karena waktu itu juga ya berhubung karena kita pagi, jadi orang yang datang pun nggak banyak gitu. Terus udah kita pulang, akhirnya udah tuh kita tungguin tuh berapa hari ya waktu itu ya. Jadi kan kita biometrik tanggal 29. Oh iya, terus ternyata beberapa hari kemudian ya. Sebenarnya keluar surat lagi itu tanggal 3, cuman kan izin kita baru ceknya 3 sore mungkin ya. Iya, sore. Biasanya izin sore. kita baru kabarin tuh tanggal 4 pagi-pagi karena dia pasti cek, setiap pagi itu pasti cek. Jadi karena kita disubmit sama bantuan agent, jadi kita nggak bisa akses akses sendiri gitu, ada update apa dari dalam visanya nggak bisa gitu. Jadi harus
agent kita yang buka cek. tuh. Nah ternyata di tanggal 4 itu kita dapat info dari agent kita kalau kita dimintain dokumen lagi tambahan. Ya, untuk bapak ini pertama IELTS-nya harus scan ulang. IELTS-nya harus scan ulang. Nggak jelas. Kedua SKCK China. Nah, terus kalau aku dimintanya SKCK Indo sama SKCK China. Gitu. Nah, yang trouble-nya adalah guys, bagaimana cara kita bikin SKCK dari negara China? Karena tuh waktu di tahun 2013 kita berdua ini sekolah bahasa tuh guys di China. Nah, 1 tahun. Selama 1 tahun. Nah, menurut peraturan kalau kita tinggal di satu negara lebih dari 6 bulan, kita tuh harus bikin SKCK guys di negara tersebut. Nah kan kita nggak tahu ya, karena kan nggak harus sih. Iya, nggak wajib sih. Iya, karena ini sebenarnya berhubungan dengan visa gitu. Permintaan ini juga sebenarnya nggak semua orang yang dapat pernah begitu itu pasti diminta gitu. Cuman nggak mesti. Case kita itu kebetulan kita tuh diminta gitu karena kita udah pernah 6 bulan tinggal di negara lain. Setahun lebih kan. Jadi ya itu mereka punya hak gitu untuk minta SKCK gitu. Ya ada aja sih yang apply visa Kanada tuh nggak diminta sama sekali tuh ada gitu. Cuman mungkin karena kita terlalu keren kali ya. Jadi diminta, ya udah. Nah, bingung kan kita tuh. Aduh, gimana ya bikin SKCK China, karena kan kita nggak tahu ya gimana caranya dan minta siapa yang bikinin gitu loh. Dan terus kayak tanya-tanya, akhirnya si agent kita ini tuh kayak kasih kenalan gitu ya. Ya. Kasih kenalan tentang itu, tanya-tanya. Dan jasa yang ngurus lah. Ya, dan kita tuh sempat tahu gak, sore-sore itu kita telepon ke kedubesnya China di Jakarta. Kita tanya tuh. Ya, kita langsung cari tahu. Iya, telepon kan, kita telepon. Mbak, ini saya mau tanya ya. Oh, dioper sana, dioper sini. Kalau saya mau bikin kayak SKCK China tuh gimana ya? Terus dia bilang, oh mohon maaf Pak, untuk hal itu kedutaan China nggak bisa bantu Bapak gitu, karena itu bukan kewenangannya mereka buat bikin kayak gitu. Nah, jeder, langsung udah pusing kita. Aduh, gimana lagi gitu kan. Gitu. Kita cari informasi semua info orang gereja yang dulu waktu di Cina semua kita hubungin semua kenalan kita lah ya yang pernah di Cina gitu. Kita waktu itu yang khusus urus international student. Nah, lucunya nih waktu kita tanya ke guru kita yang lause kita yang ngurusin international student tuh, dari kita udah coba hubungin dia dari segala macam media ya, dari WeChat lah, dari telepon langsung, Facebook Instagram, itu tuh dia nggak ada kayak nggak ada jawaban sama sekali, nggak ada tanda kehidupan gitu ya. Iya, ini orang kemana gitu ya, takutnya kan gitu, sampai kita udah pusing kan mau coba. Nah, berhubung karena kayak mereka lagi bulan Agustus itu ternyata mereka lagi kayak namanya summer break gitu. Jadi mungkin emang nggak mau diganggu atau gimana, kita juga nggak ngerti ya. Habis itu, nah ya udah deh, akhirnya ya udah kita tanya dulu tuh ke agent yang ke jasa yang di infoin sama agent kita. Jadi ternyata tuh kan bayar kita email. Nah, dia tuh jawab, oh ya bisa. Terus tapi sebelumnya kan kita udah cari tahu syarat dokumennya tuh apa yang perlu gitu loh. Nah, ternyata syarat dokumennya pertama itu kayak istilahnya ijazah ya, kita pernah sekolah di sana, tanda kita pernah sekolah di sana. Terus paspor dari visa China yang ada paspor lamanya tuh sama paspor baru, dan terakhir tuh yang paling penting adalah ternyata TRF, itu temporary residence form. Nah, itu bukti kalau kalian tuh kayak istilahnya kayak pernah tinggal di sana gitu loh. Dan itu kita nggak tahu ya, maksudnya ternyata tuh sekolah tuh bikin hal yang kayak gitu, karena itu tuh kewajiban sekolah buat laporin kita kalau kita tuh tinggal di sana gitu loh. Gitu. Dan harusnya, nah kita karena tuh waktu itu kan kita tinggalnya di dormitory sekolah. Iya, di dormitory sekolah. Jadi harusnya itu sekolah itu
memang mendaftarkan kita gitu ke polisi setempat lah gitu yang ada di wilayah sekolah itu gitu. Iya. Dan sebenarnya memang didaftarin, cuman formnya nggak dikasih ke kita gitu. Form sampai kopinya kita sampai kita nanya kan ke semua teman-teman kita yang waktu itu satu bareng angkatan pergi, ya, kita ada tanya nggak ada gak sih form ini gitu. Ya semua juga pada nggak tahu. ternyata emang nggak dikasih guys gitu loh. Sampai aduh kita udah pusing, si Lawson-nya nggak bisa dihubungin kan. Terus ya udah kan kita tanya ke yang agentnya itu. Nah ini agent pertama yang kita tanya ya. Dia tuh posisinya ada di Peicing ya. Nah Peicing itu kan lumayan jauh tuh dari tempat sekolah kita tuh di Ningpo. Nah itu tuh akhirnya dia jawab oke, bisa. Tapi kita tanya bisa gak tanpa si surat temporary residence ini gitu loh. Terus dia bilang ya nggak tahu katanya Ya, gitu. Dicoba aja gitu. Terus lah ntar kalau kita, terus dia udah gitu kalau mau proses tuh harus bayar DP gitu guys gitu loh. Kayak dia tuh mereka udah nggak mau pusing gitu. Kita juga kok ya gimana gitu ya. Ya oke sih nggak apa-apa kita bayar DP. Tapi misalkan kan karena dia kan nggak kasih kita kepastian. Nah, ini itu tuh dia dengan masalah. yang nggak ada TRF itu bisa atau enggak kan dia nggak bisa kasih kita kepastian gitu. Dia cuma jawab ya udah dicoba aja. Jadi kan kita tanya kalau misalkan ternyata nggak bisa, terus nanti DP-nya bisa balik nggak gitu kan. Terus dia jawab, ya kalau ntar tiket gua kesananya sama hotel taksi sama makan tiket lah, kereta, macem. akomodasi gua bisa balik, ya gua pasti balikin duitnya ke lu. Ya gimana ya, kita langsung, kita juga kepikiran waktu itu, lah kenapa nggak dia tanya dulu, telepon dulu gitu ya, masa langsung ke sana kan ya, aneh gitu loh. Nggak masalah kita BDP gitu, tapi maksudnya kan sengaja dia kan, ya nggak usah langsung ke sana juga nggak apa-apa kan, ada bisa informasi telepon, pastilah gitu. Dengan nggak adanya TRF ini bisa atau enggak gitu. Kalaupun misalkan harus ada, jadi kita gimana cara dapatnya gitu kan, karena kita juga bingung. Dan kita kan nggak ada pengetahuan sama sekali. Sampai dia jawabnya kayak gitu, terus kayak dia tuh kesel gitu guys jawabnya. Ya udah gitu loh. Akhirnya ya udahlah, ngapain pakai dia gitu kan. Kita juga pikir songong nih orang gitu kan. Terus ya udah akhirnya kita Google sendiri tuh. Kita cari tahu. Nah, sampai agent kita tuh bingung kayak kenalan gitu loh sama orang China di Facebook, SKSD aja gitu, nanya-nanya tentang si tentang China ini, itu. SKCK China ini gitu. Ya terus sampai akhirnya kita dapet ya Google. Agent yang kita lihat reviewnya juga bagus. Nah juga ini recommended sih kalau ada itu juga ada review yang orang bantu ke Kanada juga ke Kanada itu juga pakai dia gitu. Ternyata case-nya juga sama kayak kita gitu loh. Si immigration Kanadanya itu minta police certificate-nya itu. Ya, dan memang ya di website Kanadanya sendiri juga ada mencantumkan gitu hal itu. Gitu, gimana caranya kita dapat, karena sebelumnya itu sebelum dapat izin ini tuh kita sempat tanya ke permit Ningpo di sana. Terus anak di permit Ningpo itu coba bantu tanya ke kedubes yang di KJRI yang di Shanghai. Terus jawabannya kayak mereka nggak tahu gitu kalau bisa keluarin gitu kan, kayaknya nggak bisa deh gitu. Jadi kan nggak tahu gitu. Kirain kok nggak bisa gitu, tapi sebenarnya di website Kanada juga bisa ada gitu. Mereka kasih tahu cara-caranya tuh gimana, apa aja gitu, siapa yang bisa minta ya gitu. Kan karena syaratnya tuh kalau kita sendiri kita harus ke sana sendiri, ya itu ngurus sendiri gitu kan. Tapi kita nggak mungkin ya, karena lagi PPKM juga, terus lagi ya COVID gini, suruh kita ke China ya kali gitu ya. Gitu. Iya dan terus ya udahlah, akhirnya ketemu sama si agent yang kedua ini. Nah ini lumayan bagus nih, kita akhirnya sempat tuh kita telepon kita telepon interlokal nih, apa sih bilangnya ya, telepon internasional lah gitu guys. Terus diangkat tuh, wah seneng kan kita, halo gitu kan. Akhirnya ngomong, dan kagetnya juga bahasa Inggrisnya tuh bagus guys. Jadi kalian nggak usah pusing dan ngobrol nih, udah gini terus kita bilang kan, kita ceritain, ya nih gue udah telepon sana sini, coba tanyain sekolah, ternyata nggak bisa dihubungin segala macem. Terus dia sampai telepon ke sekolahnya, iya, telepon ke Lawson-nya.
Pokoknya apapun. Sampai bener-bener teleponnya bukan telepon WeChat ya. Telepon langsung. Bener-bener telepon langsung berkali-kali nyambung tapi nggak diangkat gitu. Nah, mungkin dia kira strangers dari mana nih gitu nelfon dia. Iya, karena kan nomornya nomor luar kan, mungkin dia nggak mau angkat. Akhirnya dia si agent kita ini dengan baik hati bilang, ya udah coba lu kasih gua nomor lause lu biar gua telepon gitu. Dia bilang gitu. Terus ya udah, oh ya udah deh, boleh deh gitu kan. Akhirnya kasih, terus nggak sampai berapa jam gitu ya, dia langsung bales tuh guys, langsung WeChat kita bilang, oh ya ini udah telepon lause lo dan diangkat gitu. Gimana? Terus ya dia bilang ternyata kan kita ceritakan kita nggak punya TRF-nya itu kan, temporary residence form-nya. Terus lausenya juga bilang, iya soalnya pihak sekolah juga udah nggak pegang gitu loh. Udah nggak simpan. Oh ya, udah nggak simpan lah. Terus gimana? Terus dia bilang ya udah paling pasti cara satu-satunya adalah telepon ke kepolisian yang berwenang di sekolah kita itu gitu loh, di wilayahnya dia gitu. Nah ya udah tuh akhirnya nggak lama, akhirnya besoknya ya dia udah telepon gitu. Dia langsung bilang lagi sih dia mau bantuin kita untuk cari tahu data kita di polisi. Baik banget sih guys, sebenarnya baik banget sih, kayak hal-hal kayak gitu aja dia mau bantuin gitu loh. Ya dia bantu mau make sure juga gitu. Pokoknya dia bilang ke kita, pokoknya kalau dia bakal pastiin dulu ini ada, dan kalau misalkan semua dokumen lengkap, oke, dia juga yakin bisa ngerjain case kita, permintaan kita gitu, baru jalan gitu. Terus, jadi ya cengli lah ya. Iya, terus ya udah tuh besoknya dia kabarin kita, oh ya nih gue udah telepon, dan dia bilang ada katanya tuh. Wah, kita seneng banget tuh. Dan dia kasih ya nama ini masuk tanggal segini, tanggal segini, nama ini masuk tanggal segini, tanggal segini gitu. Dia nanya kan dulu. Bener ya, sesuai gitu kan. Kita juga nggak kasih tahu ke dia data kapan kita masuk dan kapan kita keluar. Kita cuma bilang kita masuk bulan berapa, tapi ya tanggalnya dia bener gitu. Terus ya udah tuh akhirnya ada tuh. Ya udah dah proses dia langsung, oh ya udah ya boleh deh gitu. Terus akhirnya kayak minta quotation gitu ya. Terus kan nah biayanya buat ngeluarin satu dokumen per orang, pokoknya dokumennya itu per orang itu dikenakan sekitar $500 USD guys gitu loh. Nah berhubung kita berdua tadinya kita udah mau minta diskon tuh, tapi dia udah kasih pakai hemat. Ternyata dia udah langsung kasih tuh di quotation. Ya udah deh buat berdua kasihlah 850 gitu. Oh ya lumayan lah gitu. Udah gitu. Kita sempat nawar lagi ya, masih bisa kurang nggak gitu. Iya. Itu udah murah, udah dikasih diskon. Iya. Udah sempet nih. Ya udahlah gitu. Ya udahlah, yang penting ada deh janji gitu. Terus udah ditranslatein, terus langsung dikirim pakai DHL ke kita gitu kan. Terus kita bilang kan. Jadi dikasihnya ada dua bahasa Mandarin, satu bahasa Inggris. Itu pokoknya ya itulah. Terus dokumennya juga langsung dikirim ke rumah kan, pakai DHL gitu segala macam. Terus kita bilang, bisa gak lu sebelum kirim lu scan copy dulu buat kita biar kita bisa submit ke. Ya jadi kita nggak perlu tunggu dokumennya sampai baru kita submit gitu kan, lumayan kita save 3-5 hari kan gitu. Terus udah gitu, nah kita tuh dikasih waktu untuk submit SKCK itu sampai 30 Agustus. Dari tanggal permintaan itu kan awal Agustus ya. Iya. Dan itu kayak sekitar 3 minggu lagi gitu. Enggak 3 minggu, kita dari awal itu. Iya dong, 3 mingguan. Pokoknya enggak, dari yang kita deal sama si Pit itu udah pertengahan bulan gitu. Jadi sedangkan si SKCK China itu kan diprosesnya 2-3 minggu. 2-3 minggu betul. Karena jadi kan kalau kita startnya udah di sekitar pertengahan belasan gitu, itu nggak dapet tuh. Kalau 2 minggu kan udah terlalu mepet banget. Kalau misalkan sampai 3 minggu kan udah lewat. Jadi kita bilang ke Pit gitu, bisa nggak minta bikinin surat buat ke imigrasi Kanada. Kalau misalkan kita nih udah lagi proses, kita bakal proses dengan kamu, tapi nggak bisa, kayaknya tuh nggak bisa cepet nggak lah. bisa
dalam sesuai waktu deadline. Sesuai deadline-nya gitu, karena butuh proses waktu. Akhirnya dia bikinin, dan dia bikinin detail, kita submitnya rencana submit kapan, iya, ada timetable-nya gitulah. selesai kapan, dikirim sampai ke kita kapan gitu. Jadi ya udah dia kasih, terus kita kasih ke pihak Kanada, dan ternyata kita dikasih tambahan dari tanggal 30 Agustus ke 20 September. Karena waktu itu timeline-nya dari PIT itu barang dokumennya itu diterima di kita 17 September. Iya. Jadi dia kasih kita waktu sampai 20 September itu untuk deadline-nya. Iya, dari pihak imigrasinya kasih kita tambahan waktu tuh sampai 20 September. Itu ya udah, akhirnya kita tunggu seminggu, 2 minggu. Tanyain tiap hari, gimana, ada perkembangan nggak? Oh ya, belum ada nih, gini. Kayaknya kayak ya udah. Ya nanti dia pasti sebelum hari Senin gitu kan. Iya, nanti ada update gitu segala macam pokoknya. Terus udah nih hari Jumat nih waktu itu. Hari Jumat udah ada nih. Nah, tapi masalahnya ada salah pengetikan katanya. Jadi harus diulangi, harus direvisi. Aduh. Ya, padahal kalau nggak tuh hari Jumat kita submit, kasih. Nah, langsung tuh Seninnya mungkin kita udah ada ini ya, udah ada panggilan. Gitu. GR ya, Pak ya. Terus ya udahlah, akhirnya hari Senin baru dapet. Nah, ya udah tuh. Kita langsung submit. Sama dia di scan sebelumnya copy. Sih dia scan dulu, kita sempat Contoh. minta yang aku punya kan benar tuh nggak salah. Jadi kita minta yang SKCK aku tuh bentukannya kayak gimana, sama dia baik sih, sama dia di scan, dikasih lihat ke kita gitu. Kasih lihat ini loh gini. Oh ya udah gitu. Terus ya udah deh, kasih hari Senin tuh langsung tuh kita paginya kasih, langsung tuh submit. Ci udah nih loh, langsung sama si agent kita langsung disubmit, jebret gitu. Terus udah teh, akhirnya kita kayak nunggu updatean lagi dari si imigrasi Kanadanya tuh guys. Dokumen udah lengkap semua segala macam. Wah, tinggal satu one step lagi nih buat medical check up gitu. Jadi kita tanggal 6 kayaknya ya waktu itu kita submit. Iya, lama loh. Itu kita nungguinnya lama. 1 hari, 3 hari, 5 hari kok nggak ada kabar-kabar. Iya. Ya kita, Ci, ini jangan-jangan data kita keselip kali atau keskip atau gimana kali ya? Aneh gitu soalnya ya. Iya, nggak mungkin kata agent kita gitu kan. Oh ya udah deh, ya moga-moga enggak deh, moga-moga bentar lagi ada gitu kan. Terus sampai mungkin tunggu tanggal 20 kali gitu kan, karena deadline kita tanggal 20. Yaudah. Terus sampai si cicinya juga suka mancing-mancing gitu. Oh iya, akhirnya sebelumnya tuh soalnya di email gitu mancing ya, maksudnya bukan nanya gimana gitu, tapi kayak kita udah submit nih yang kalian minta, gimana udah diterima atau belum gitu kan. Jadi kita nanya, terus ada perlu tambahan dokumen apa lagi nggak, tapi nggak dibales-bales gitu. Biasanya kan cepet pasti ada reply gitu kan. Biasa. Nah, berhubung dari kayak KFS ini tuh nggak ada reply sama sekali sampai tanggal 20 pun kok masih belum ada. Besok 21 nggak ada, 22 nggak ada, 23 pagi-pagi ternyata izin kita dapat email, nelpon kita nanya dulu, kalian masih simpan gak ya struk yang waktu itu dikasih waktu biometrik yang panjang tadi yang kita sebutin di awal, yang kayak struk belanjaan tuh. Wah, Aduh, kayaknya ada udah di sebulan gitu lebih, kan. Cari-cari ternyata yang ada cuma punya aku, punya kamu ada tapi kayak beda gitu ya, nggak tahu kayaknya ada cuman, dua deh. Ya, kayaknya waktu gitu. tanda masuk, masuk aja gitu kan. Ya udah, paling itu aja difotoin. Terus untungnya waktu kita habis biometrik tuh aku sempat minta cicinya tuh fotoin di itu di di webnya gitu kan. Ada tanda bukti kita udah beres update-nya biometrik gitu lah. Kan. Jadi kalau kita habis biometrik kan ada update tuh di sistem karena mereka gitu kan. Ya, karena hari itu sistemnya tuh lagi down, jadi nggak bisa diakses. Jadi karena ternyata Cici tuh butuh karena down, jadi dia nggak bisa akses untuk kasih bukti ke email balik, sama pas telepon ke VFS juga VFS nggak bisa konfirmasi karena sistem mereka juga down, jadi semua nggak bisa akses gitu kan. Itu gara-gara katanya data yang masuk tuh terlalu banyak guys, jadi kayak overload gitu servernya. Nah jadi ternyata izin kita tuh dapat balasan emailnya, isinya itu
jawaban gitu ya. Iya. Mereka udah terima nih Udah terima SKCK, SKCK. IELTS segala macam itu udah. Tapi Mereka masih tunggu biometrik kita. Kita. Jadi mereka suruh kita janjian atur Biometriknya. jadwal ke VFS untuk kita biometrik. loh, padahal kan kita di awal udah biometrik nih guys. Kita Iya. bingung. Loh, terus data kita kemana gitu loh. Nah, makanya si agent kita ini tuh cari bukti kalau kita tuh udah VSE, udah biometrik gitu loh. Nah, ya udah deh, akhirnya untung ketemu tuh screenshotannya si Ya agent pokoknya kita. di replay dulu lah gitu, Nah, terus- dengan bukti-bukti yang kita punya ya. Terus ya udah akhirnya di email, terus si imigrasinya bilang ya udah tunggu ya, nanti update-annya siangan, dia bilang gitu. Ya siangan coba telepon lagi, mungkin udah benar sistemnya gitu kan. Ya, karena itu emang benar katanya sih data yang masuk tuh terlalu banyak, mungkin baik yang mau ke Kanada kali. Jadi banyak banget emang katanya udah kayak overload. Akhirnya ya udah tuh siang-siang deh guys. Siang-siang Tungguin. agent kita ngabarin. Telepon. "Oke ya, udah nih katanya. deal Wah, ya. Pokoknya aduh, udah puji Tuhan. udah beres. Emang data biometrik kita udah ada gitu. di mereka. Oh, kita langsung yes gitu kan. Ya Wah, puji terus, Tuhan lah iya, gitu. iya. Berarti terus aku tanya ke agent Terus kita gitu kan, iya. Ci, terus Kapan mereka nih, bilang gitu? apa gitu kan? Ada informasi apa lagi nggak? Oh, Nggak nggak ada ada sih. katanya. Ya, Iya. mereka cuma bilang ya udah nanti kita Kabarin lagi by email gitu kan. Ya udah tuh tungguin ya. Udah, Ci, Aduh. moga-moga deh gitu. Moga-moga Iya. mereka lagi bikin dulu nih gitu kan. Surat panggilannya ya. Surat panggilannya. Iya. Buat medical check up gitu, karena kan kita nggak medical check up di awal. Jadi ya kalau pertanda visa kita goal Udah ini oke. ya kalau kita ada panggilan Last medical stepnya check itu up lah ah, gitu. last stepnya tuh di medical check up guys. Jadi kalau udah medical check up, kalau Berarti semua dokumen kita udah udah oke. oke gitu. Pokoknya itu udah 80% lah. Habis itu medical check up, kalau medical check up-nya oke, ya udah berarti 100% kita kalian diterima gitu visanya gitu. Ya, Terus sore-sore iya. tiba-tiba Itu gua lagi tidur, lagi enak-enaknya tidur. mimpi, Pak. Iya. Tidur siang, terus tiba-tiba dia teriak, "Wah!" gitu. Dapat surat panggilan gitu kan. Oh, sampai masuk ke kamar terus nangis-nangis. Kenapa ya gitu ya? Ya, kita medical check up gitu segala macam. Wah, sampai nangis-nangis. Ya seneng sih gitu, cuman buset, ya nggak nyangka aja gitu akhirnya setelah penantian. Yang nggak nyangka di hari itu juga, tapi sebenarnya Iya. sudah berharap sih dari siang, aduh Tuhan, Ya, di please, hari bahagia lagi berulang tahun ini moga-moga dapat dapat kado gitu kan. Iya, Seenggaknya makan malam dengan hati yang riang gembira gitu loh. Tidur nyenyak ya pokoknya. Iya. Terus yaudah tuh akhirnya, wah puji Tuhan banget. Kayak akhirnya selama penantian kita ini hampir setahun ini gitu ya. Satu tahun ya dengan Perjalanan segala kita proses yang udah kita laluin. Jatuh Akhirnya bangun ya, ditolak. ditolak sana Nggak sini, jadi masuk sekolah keliling-keliling. ini, nggak ya. jadi masuk sekolah itu. Terus ada batu sandungan lagi banyak lah, ada rintangan lain lah. PPKM, PPKM, SKCK, Terus biometriknya. legalisir ijazah Iya, segala macem, wah sampai harus ke sana ke sini. Bener-bener, waduh Tuhan, emang ujiannya berat banget sih kalau buat kita ya, maksudnya wah nggak nyangka aja gitu. Soalnya kayak teman-teman kita yang lain ya, kayaknya flat aja gitu ya Ya hidupnya. ada gitu. aja yang cepet gitu. Iya, langsung Daftar cepet-cepet. sekolah keterima langsung, nggak pakai ikas, nggak pakai Iya, nggak pakai ini, nggak pakai itu, gitu kan. Terus visa juga langsung keterima ya. cepet aja gitu, nggak Ya, ada pokoknya, minta itu gitu kan. Terus ya udah deh akhirnya kita langsung tuh sore-sore bilang, "Ci, tolong daftarin kita ya," gitu. Daftarin kita buat MCU gitu langsung. Nah, tapi karena berhubung itu udah sore, akhirnya ya udah deh baru bisa didaftarin tuh Sabtu pagi ya? Besok pagi. Besok Iya, paginya. iya. Ya kan Sabtu pagi tuh. Nah, tuh pagi-pagi tuh si agent kita langsung telepon. Jumat dong kan kita dapat kabar Kamis. Oh ya Kamis, Jumat pagi sorry. Jumat pagi dikabarin. Nah, baru dapat jadwalnya itu hari Senin. Langsung kita hari Jumat itu sore-sore kita dari Bandung nih ke Cikarang dulu, nginep di rumah papa gitu kan. Ya udah akhirnya baru deh hari Minggunya kita berangkat ke Jakarta, nginep di
di apartemen. Habis itu Senin pagi-pagi kita langsung ke si MCU ini, medical check up-nya. Dan medical check up-nya si Kanada itu cuman ada di Bintaro ya. Rumah sakit apa sih namanya tuh? Ya lupa. kalau di Jawa cuma adanya Iya, di Bintaro. Di Bintaro. Premier Bintaro ya. Iya, Premier Bintaro itu dan emang Adanya di situ, di Bali sama di Makassar kalau nggak salah. ya. Itu. Jadi kebanyakan tuh yang dari Kalimantan, dari daerah-daerah Sumatera itu semua ke Jakarta. Gitu. Kecuali mau liburan ke Bali ya. Ya, kecuali ke Bali ya. Cuman kan ya gitu ya yang udah. namanya PPKM ya. Gitu. Jadi Ya ya udah, sudah. ini kita medical check up. Udah tuh. Kita kan ganti baju, anakku juga sebenarnya nggak ada medical check up yang cek Kalau darah, cek ya, urin gitu, cek ya. mata enggak, cuman tetap disuruh ganti baju. Dan dia udah horor sendiri gitu, Takut takut disuntik. disuntik, jadi udah nangis-nangis, heboh. Terus Gitu. ya Tapi ya cuman kalau anak-anak cuman cek ya kayak tinggi badan, berat badan, ikat Iya, kepala, kepala, sama iya. konsultasi ke dokter aja gitu. nggak ada yang aneh-aneh sih gitu. Nah ya udah deh, itu juga ya cepet sih, nggak lama Cepet, cuman lah. yang lama ya nunggu Nunggu waktu konsultasi konsultasi. dokternya aja gitu. Ganti-gantian kan, kita nggak bisa langsung semua masuk, jadi kayak satu persatu gitu. Terus ya udah deh, beres tuh akhirnya guys. Dan untuk pertama kalinya juga kita juga ketemu si agent kita ini guys, tatap muka langsung, karena dari awal kita daftar dari tahun kemarinnya itu kita nggak pernah ketemu, cuma via WhatsApp, teleponan gitu aja. Bahkan video call pun enggak gitu guys. Dokumen juga semua Semua yang dikirim. dokumen scan copy semua. Dan akhirnya si Cici juga bilang, yaudah yuk kita ketemuan aja sekalian kita serahin paspor kita gitu loh. Karena biasanya habis medical check up ini nggak lama nanti dia minta suruh kirim paspor kita ke si VSS-nya ya. Untuk ditempel. Untuk gitu kan. ditempel visanya. Ya udah akhirnya ketemuan ya, ngobrol-ngobrol, sempat foto bareng juga terakhir. Ya udah deh akhirnya Besoknya si Cici ngabarin. cepet sih Jadi sebenarnya agent kita ya. udah telepon ke Rumah rumah sakitnya. sakit. Udah beres Jadi belum? hasilnya Gimana udah hasilnya? Gitu. hasilnya udah dikirim. Terus juga minta hasilnya, jadi Kita rumah minta sakitnya, kopinya. akhirnya rumah sakitnya kasih kita ya hasil Hasilnya. medical check up dan hasilnya ternyata bagus gitu ya, puji Tuhan, berarti harusnya udah benar-benar fix dapat nih gitu. Ya udah, nggak lama dari itu, kayaknya mungkin sekitar 4 hari deh gitu. Dia minta Diminta untuk kirim paspornya, langsung dikirim hari itu juga. Terus 1 hari udah sampai ke VFS, terus VFS-nya sempat telepon ke aku untuk karena mereka info kalau udah sampai, terus nanti bakal dilanjutin ke dubes Kanadanya buat ditempel. Jadi nanti dari sana baru dikirim balik ke kita gitu. Dan terus mereka juga bilang ada kelebihan bayar gitu. Baik juga ya. kan, iya. Kelebihan bayar sekitar kelebihan 50.000 lah. Jadi ya lumayan. Jadi kita bayar untuk ongkos kirim paspor kita dari mereka ke kita itu Ada total kelebihan. bertiga itu 830 ribuan. Ingat ya guys, ini di casnya ya biayanya itu per person, per orang. Jadi walaupun kita keluarga gini ya, bertiga Satu rumah, walaupun satu rumah tetap di casnya dengan sapitnya bareng sapitnya bareng, tetap di casnya per orang gitu. Jadi nggak ada family package. Mungkin kedepannya ya mana tahu kan ada family package gitu kan, karena ya emang cuman kita digabungkan gitu. Ya udah deh, akhirnya nunggu berapa hari gitu ya, nggak nyampe seminggu ya. Cepet kok. Iya. Cepet ya. Cepet Dan mereka banget. selalu ada tahap apa itu mereka Update. email atau SMS ya, lupa deh aku. Jadi kita tuh tahu ini barang tuh udah diterima di VFS, barang udah terima di kedubesnya gitu. Nanti Terus udah dikirim balik, terus mereka email, kasih kayaknya email deh. email ya. Terus mereka kasih tracking numbernya, resinya. Jadi kita bisa track tuh. Jadi ya udah dapat tracking numbernya gitu, kita track aja terus sering-sering gitu udah sampai mana gitu kan. Ya udah deh, akhirnya diterima gitu. Dan akhirnya setelah penantian kita
dapat visanya juga gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan banget. Direstui rencana kita ke Kanada. Iya, segala perjuangannya gitu yang kita udah jatuh bangun ya, sampai berlinang air mata. Ya karena maju step selanjutnya kita udah semangat ternyata ada lagi, jadi kayak down lagi. Aduh Tuhan, ini bener gak nih kita mau ke Kanada gitu? Bener gak nih direstuin gitu, emang jalannya atau enggak gitu kan. Ya setiap orang punya prosesnya lah, setiap orang tuh prosesnya beda-beda guys gitu. Ya gitu deh, akhirnya ya dapet. Pokoknya pesan kita yang mau ke Kanada itu jangan mepet-mepet. Prepare-nya itu dari jauh-jauh hari. Dokumen tuh semua penting. Jangan cuma mikirnya gini, jangan mikir ya udahlah sekolahnya masih tahun depan, nanti aja masih ada waktu gitu kan. Karena pertama sekolah itu udah cepat banget fullnya, apalagi kalau kamu mau sekolah di sekolah-sekolah yang ya terbilang favorit ya gitu kan. Dan lebih baik sebenarnya ya sekolahnya publik, karena kita bisa ya postgraduate working permit itu gitu, karena si PGWP ini cuma bisa diklaim seumur hidup tuh 1 kali aja gitu. Jadi selagi kalian ada waktu gitu ya, kalian prepare tuh semuanya, dokumennya, apa yang perlu, yang belum ada gitu ya. Perpanjang paspor kalau perlu. Iya, jadi dari awal tuh bener-bener nyiapin tuh semua barengan gitu, sekolah sama buat visa gitu. Jangan satu-satu, jangan tunggu langsung sekolah udah beres, udah dapat LOA baru buru-buru tuh nyiapin visa segala macam, karena kan kita nggak tahu selama proses sekolah itu bakal ada apa gitu. Iya. Kalau lancar ya syukur, puji Tuhan, tapi kalau misalkan kayak kita kan tahu sendiri, dari mundur dari September mau maju, mundur lagi gitu kan. Akhirnya dapatnya juga di winter gitu, tapi kan tetap aja gitu kan makan waktu kita untuk dapat LOA-nya aja baru bulan Juni awal gitu. Ini kita aja apply visanya aja 6 bulan sebelum loh guys gitu loh. Jadi lebih baik ya seperti kita. Jadi udah 6 bulan sebelum sekolahnya mulai, kalian udah apply visa, berarti itu kan udah last step. Nah, lebih baik kalian ya udah cepet-cepet di awal. Nah, nanti terakhir-terakhirnya kalian bisa santai gitu. Kayak kita sekarang bikin video. karena proses visa itu nggak ada patokan pasti beres dalam waktu segini, nggak ada yang cepet banget, ada yang lama banget gitu kan. Sampai ada yang syukur udah gitu. ada yang nunggu 2 bulan ya. Syukur banget kalau sekali apply kita langsung di approve, tapi amit kalau misalkan sampai di reject kan kita mesti butuh waktu lagi tuh, kita apply lagi, kita tunggu lagi. Spare waktunya. Jadi kalian kalau butuh misalkan spare kayak waktu kemarin kita gitu. apply-nya September 4 bulan sebelum, ya mabok mungkin kita ya. Ya bisa jadi dengan diminta SKCK dan lain-lain bisa aja gitu, kita sampai detik ini belum ada kepastian gitu. Karena kemarin aja kita dengan PPKM minta SKCK dan lain-lain sampai yang biometrik ke skip nggak ada datanya itu aja. Udah habis waktu banyak ya itu ya. 2 bulan ya? 3 loh, hampir 3 bulan sampai visanya tuh kita pegang. Dari submit. Juli ya, dari Juli baru kepegang itu visanya Oktober awal. Gitu. Oktober awal. Berarti itu 3 bulan ya? Iya 3 bulan. 2 bulan lebih dikit. 3 bulan kurang dikit. Oh iya 3 bulan. 2 bulan lebih dikit. Iya gitu. Makanya. Jadi jangan mepet-mepet. Gitu. Buat ya, apalagi kayak proof of fund itu juga butuhnya kan. Proof of fund juga kita udah siapin dari Desember tahun lalu, udah dimulai tuh. Sampai ya udah tuh. Sampai sekarang pun kita masih pegang gitu. Jadi ya udah, makanya lebih baik kita kerjain semua di awal, sibuk di awal. Nah, nanti terakhir-terakhirnya kalian udah bisa santai itu. Udah kalian udah pegang visa ya udahlah, tenang lah udah. Nggak usah pusing deh. Ya nggak sih? Ya, paling pusingnya perubahan jadwal pesawat, Pak. Kayak kita kemarin. Ada aja.
Ya itu udah nanti aja. Kita bahasnya Iya, nanti. iya. Ini Ya udah pokoknya kepanjangan seenggaknya pokoknya. udah pegang visa tuh kita udah sampai pintu gerbang deh untuk kita bisa ke Kanada gitu. Kalian tinggal ngurusin yang lain-lain yang tetek bengeknya yang udah Persiapan. persiapan. Nah, itu dia video selanjutnya, persiapan buat kita ke Kanada. So, thank you for watching guys. Jangan lupa di like, di subscribe. Nah, bagi yang mau tanya-tanya bisa komen di bawah. And then, any last words? Udah kan tadi pesannya Oh ya, udah udah pesan. Oke guys, sampai di sini aja video kita kali ini. Good luck buat semuanya yang sedang berjuang, jangan patah semangat. Keep on fighting, don't give up. So, see you guys in the next video. Bye-bye.